jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai simbol kebanggaan di era media sosial. Ternyata ada perbedaan antara rakyat Malaysia dan Indonesia. Rakyat Indonesia amat membanggakan simbol seperti bahasa dan budaya Indonesia. Adapun Malaysia lebih berbangga mengenai kemajuan negaranya. Walaupun dari segi pondasi kebangsaan, Malaysia sesungguhnya amat rapuh dan lemah. Mari kita simak video berikut ini. Kalau Profesor Melayu Malaysia jeli dan pintar, sesungguhnya sia-sia saja mereka menjual konsep ilusi alam Melayu atau Mahawangsa Melayu. Percuma juga mereka menjual propaganda Melayu, Melayu, dan Melayu. Yang remuk atau hancur berkeping-keping, justru Malaysia sendiri. Karena bahasa dan bangsa Indonesia terlalu kuat. Pondasi negara Indonesia terlalu kokoh. Jadi, perang nasionalisme ini hanyalah menguntungkan Indonesia, tapi akan menghancurkan Melayu Malaysia sendiri. Dengan kokohnya pondasi Indonesia itu, negara dan bangsa Indonesia justru semakin kuat dan tangguh di era media sosial sekarang. Ingat, Benedict Anderson menyatakan bahwa nasionalisme Indonesia bermula dari berkembangnya buku dan surat kabar di zaman pergerakan nasional. Akhirnya tumbuhlah kesadaran untuk membentuk Indonesia. Nah, di era sekarang konsep bangsa Indonesia justru semakin kuat karena rakyat sangat mudah berkomunikasi lewat media sosial. Jangan heran jika rakyat Indonesia amat bangga, bahkan ada yang bilang overproud, terhadap hal-hal yang menjadi simbol Indonesia. Mulai dari bahasa Indonesia, tim sepak bola Indonesia, artis dan musik Indonesia, hingga tempat-tempat wisata di Indonesia, dan seterusnya. Konten-konten yang memberikan rasa kebanggaan bagi rakyat Indonesia selalu ditonton oleh ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Senorak atau selugu apapun reaksi netizen Indonesia, semua itu justru menggambarkan proses untuk terus menjadi Indonesia lebih kuat dan hebat. Nasionalisme dengan simbol-simbol seperti bahasa, musik, budaya, olahraga dan seterusnya, jauh lebih awet dan berkualitas, ketimbang nasionalisme dengan simbol yang lain. Orang Malaysia boleh saja iri hati mengenai kuatnya nasionalisme Indonesia. Yang pasti simbol nasionalisme seperti itu jauh lebih bermutu dan sehat. Bandingkan dengan simbol nasionalisme di Malaysia, yang membanggakan lebar jalan di Malaysia, atau kasino yang paling hebat di Asia Tenggara, atau Universitas Malaysia yang katanya bagus. Katanya saja sih. Atau tingkat kehidupan yang lebih baik di Malaysia. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, pamer hal-hal semacam itu justru bikin muak dan tampak norak sekali. Nyatanya, Malaysia tetap gagal menjadi satu bangsa. Nyatanya, Malaysia tetap gagal menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Membentuk satu bangsa yang kuat, amat sulit bagi Malaysia karena memang bukan bangsa pejuang. Membina kebudayaan yang hebat juga tak mudah, karena tidak ada persamaan hak, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia atau martabat manusia. Sebab feodalisme tetap dipuja di Malaysia. Kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia tetap merasa jadi kaum terhebat di muka bumi. Nah, berikut ini adalah contoh kecil bagaimana rakyat Indonesia menunjukkan kebanggaan mereka terhadap bahasa Indonesia. Video mengenai bahasa Indonesia yang digunakan oleh pedagang di Paris ditonton banyak orang. Apa ini? Ini 15. Mahal. Tidak mahal saudara. Ini enggak kita semua orang, saya orang Indonesia, kamu juga. Orang Indonesia. Ada banyak. Minta enggak? Bu. Campur-campur. Ada enggak satu paket enggak? Ini 50 biji. Enggak. Perteman kamu. Boleh. Tidak ada teman. 2 euro aja. 2 euro juga. Jadi 20 ya. 15 enggak Bu saya bilang? 1 2 3 4 5 lagi 5 10 lagi 5 ini 15. 15 2 euro. 310 boleh. Per orang Indonesia, orang Jakarta, Malang, Surabaya, Bandung, Bali, Sumatera, Semarang, Jawa, juga Ambon, Kalimantan. Orang baik, orang jujur. Ibu-ibu, bapak ibu di sini kalau mau beli nggak jualan lebih murah di sini. Itulah video pedagang di Paris yang pintar berbahasa Indonesia. Video seperti itu amat digemari rakyat Indonesia. Hal serupa tentu terjadi pada kaum Melayu di Malaysia. Mereka juga bangga terhadap orang asing yang bisa berbahasa Melayu. Bahkan mereka pun bangga terhadap bule yang berbahasa Indonesia. Orang Malaysia mengira mereka berbahasa Melayu. Tapi keadaan Malaysia dan Indonesia tetap berbeda karena di Malaysia sendiri bahasa Melayu kurang dihargai. Yuk kita lanjutkan lagi ya.
Mungkin orang Melayu Malaysia juga bangga jika ada orang asing yang berbahasa Melayu. Masalahnya, apakah bahasa Melayu juga digunakan secara bangga di negara Malaysia sendiri? Itulah yang membedakan. Karena itulah Profesor Malaysia pun lebih mengapresiasi keadaan di Indonesia. Indonesia berjaya sekali dalam aspek penyatuan linguistik ini. Bukan saja setiap seorang rakyat Indonesia fasih berbahasa Indonesia. Mereka sangat bangga, mereka sangat bangga, mereka sangat sayang, mereka sangat setia kepada bahasa Indonesia. Malangnya ini tak berlaku di negara. Mengenai bahasa Indonesia yang digunakan oleh pedagang tadi, bukanlah indikasi bahwa bahasa Indonesia populer di Paris. Poinnya adalah rakyat Indonesia amat bangga terhadap bahasa Indonesia. Dan rupanya, si pedagang tadi memang sudah jualan lama di sana. Hal itu terlihat dari video serupa yang telah beredar beberapa tahun sebelumnya. Ya, sapi gratis, halalan saya. Gratisnya, free. 50 sen sebentar. 50 sen. Sebentar. Ini aku cari. Itu tadi ditanya ini berapa ini? Ini Aku cari 410. 410. Ya, 1 juga 410. 410 Bu Dia. Wes aku bilang itu sudah selesai. Itu tadi plastiknya mana? Yang itu mau? Loh yang kayak gini. Saya sama. Oh iya. Fenomena penyebaran bahasa Indonesia lewat pedagang seperti itu juga terjadi di banyak negara. Misalnya di Korea, Arab Saudi, Afrika, Taiwan, juga India. Nah, berikut ini contoh video pedagang India. Ini juga recommended banget buat kalian yang ketika ke India mau bingung belanja sayuran atau belanja-belanja lainnya, bisa datang langsung ke Aina Market di sini. Oke, nah dan sekarang kita udah bersama penjualnya yang bisa berbahasa Indonesia. Nama saya Asho. Nama saya Asho. Tapi namanya Asho. Jadi ini adalah salah satu penjual yang bisa berbahasa Indonesia di sini. Kenapa kok bisa bahasa Indonesia? Apa pernah ke Indonesia atau belum? Saya belum, tapi saya belanja Indonesia sama orang-orang sini. Banyak orang datang sini ya. Oke, jadi dia belum pernah datang sama sekali ke Indonesia. Putar jajanan apa yang saya punya Indomie dari Indonesia, bukan Indonesia tapi ada punya. Ada baru bikin India, bikin India. Ada ABC lagi nunjukin bikin dari Indonesia asli ini. Nah, dan di India ini ada kecap ABC ini dari Indonesia, tapi dia ada di India. Begitulah guys mengenai penyebaran bahasa Indonesia lewat pedagang. Penyebaran bahasa Indonesia juga bisa terjadi melalui diaspora Indonesia di luar negeri. Penyebaran seperti itu tak terhindarkan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan semakin berpengaruh. Seperti bangsa besar yang lain, misalnya bangsa Cina, juga cenderung menyebar ke seluruh dunia. Hal ini fenomena biasa saja. Umumnya diaspora Indonesia juga amat bangga dengan Indonesia. Ketika di luar negeri, identitas mereka adalah bangsa Indonesia, bukan suku Jawa, Sunda, Melayu, Batak, atau Bugis. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.